Sejarah suku Bali adalah kisah panjang tentang peradaban yang bertahan di tengah gelombang perubahan zaman, pengaruh budaya luar, dan pergeseran kekuasaan yang silih berganti di Nusantara. Pulau Bali sejak masa prasejarah telah dihuni oleh manusia purba yang meninggalkan jejak berupa alat-alat batu dan peninggalan megalitik. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa nenek moyang masyarakat Bali berasal dari gelombang migrasi Austronesia yang datang ribuan tahun lalu. Mereka membawa sistem pertanian, kepercayaan animisme, serta struktur sosial sederhana yang kemudian berkembang menjadi pondasi kebudayaan Bali. Dalam perkembangan awalnya, masyarakat Bali mengenal pemujaan terhadap roh leluhur, kekuatan alam, serta gunung dan laut yang dianggap sakral. Gunung dipandang sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan roh suci, sedangkan laut dipercaya sebagai wilayah penuh kekuatan gaib. Sistem kepercayaan ini menjadi akar dari spiritualitas Bali yang hingga kini masih terasa kuat dalam setiap upacara adat. Memasuki abad pertama hingga abad ke-8 Masehi, Bali mulai bersentuhan dengan pengaruh India melalui jalur perdagangan maritim. Pedagang dan pendeta dari India membawa ajaran Hindu dan Buddha yang perlahan menyatu dengan kepercayaan lokal. Dari sinilah lahir Hindu Bali yang memiliki karakter unik dan berbeda dengan Hindu di India. Bukti tertua keberadaan kerajaan di Bali dapat ditemukan pada prasasti-prasasti kuno. Salah satunya menyebut nama Raja Sri Kesari Warmadewa pada abad ke-9. Dinasti Warmadewa menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Bali kuno. Raja-raja pada masa ini membangun sistem irigasi subak yang luar biasa maju, mengatur pembagian air sawah secara adil dan religius. Sistem subak bukan hanya teknologi pertanian, melainkan juga sistem spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Hingga kini, subak diakui dunia sebagai warisan budaya yang mencerminkan filosofi Trihita-Karana, yakni keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Hubungan Bali dengan Jawa semakin erat ketika Kerajaan Medang dan kemudian Majapahit memperluas pengaruhnya. Pada abad ke-14, ekspansi besar dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Bali akhirnya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Peristiwa ini membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan budaya Bali. Banyak bangsawan, seniman, dan pendeta dari Jawa hijrah ke Bali ketika Majapahit runtuh akibat masuknya Islam di Jawa pada abad ke-15. Perpindahan ini memperkaya kebudayaan Bali dengan sastra, seni pertunjukan, arsitektur, dan sistem kasta yang lebih terstruktur. Sejak saat itu, Bali menjadi benteng terakhir kebudayaan Hindu-Jawa klasik di Nusantara. Tradisi seperti wayang, gamelan, dan berbagai upacara kerajaan berkembang pesat dan bertahan hingga kini. Memasuki masa kolonial, Bali tidak langsung jatuh ke tangan Belanda. Perlawanan sengit terjadi di berbagai kerajaan Bali seperti Buleleng, Badung, dan Klungkung. Salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Bali adalah Puputan Badung tahun 1906 dan Puputan Klungkung tahun 1908, di mana raja dan rakyat memilih melakukan perang habis-habisan hingga mati daripada menyerah kepada kolonial. Puputan bukan sekedar perang, melainkan simbol harga diri dan kehormatan. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam sekaligus kebanggaan historis bagi masyarakat Bali. Setelah seluruh wilayah Bali berada di bawah kendali Belanda, kolonial justru melindungi adat dan budaya Bali, menjadikannya sebagai daya tarik eksotis untuk dunia luar. Memasuki abad ke-20 dan masa kemerdekaan Indonesia, Bali menjadi bagian integral dari Republik Indonesia. Masyarakat Bali ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Bali berkembang sebagai pusat pariwisata dunia. Keindahan alam, seni tari, musik gamelan,
upacara keagamaan, serta keramahan masyarakatnya menjadikan Bali dikenal luas hingga mancanegara. Namun, di balik gemerlap pariwisata, masyarakat Bali tetap menjaga adat istiadatnya. Upacara ngaben, nyepi, galungan, dan kuningan tetap dilaksanakan dengan hikmat. Hari Raya Nyepi bahkan menjadi simbol unik Bali di mata dunia, di mana seluruh pulau berhenti beraktivitas selama 1 hari penuh untuk refleksi dan penyucian diri. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Bali mengenal sistem Banjar sebagai unit sosial terkecil. Banjar mengatur berbagai kegiatan adat, sosial, hingga gotong royong. Sistem ini memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga nilai kebersamaan. Struktur kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra memang ada, tetapi dalam praktik modern, lebih bersifat simbolik dibandingkan pembeda sosial yang kaku. Identitas Bali bukan hanya terletak pada agama Hindu, tetapi pada cara hidup yang menekankan harmoni, estetika, dan spiritualitas dalam keseharian. Kini, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, suku Bali menghadapi tantangan besar. Pariwisata membawa kesejahteraan sekaligus ancaman terhadap kelestarian budaya dan lingkungan. Namun masyarakat Bali terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar tradisinya. Generasi muda Bali tetap belajar menari, memainkan gamelan, serta memahami lontar-lontar kuno. Pura-pura megah seperti Besakih, Tanah Lot, dan Uluwatu tetap menjadi pusat spiritual yang hidup, bukan sekedar objek wisata. Sejarah suku Bali adalah kisah tentang ketahanan budaya, spiritualitas yang mengakar kuat, dan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dari zaman prasejarah, era kerajaan Hindu, pengaruh Majapahit, masa kolonial, hingga Indonesia modern, Bali tetap berdiri sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Warisan ini bukan hanya milik masyarakat Bali, tetapi juga bagian penting dari mozaik peradaban Indonesia. Pada masa Bali kuno, kehidupan masyarakat tidak hanya berpusat pada pertanian, tetapi juga pada sistem keagamaan yang sangat terstruktur. Prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah seperti Sanur, Blanjong, dan Pejeng menjadi saksi bagaimana pemerintahan telah berjalan dengan rapi sejak abad ke-9. Raja-raja Bali kuno tidak hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi juga pemimpin spiritual. Mereka dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Struktur pemerintahan kala itu sudah mengenal pembagian wilayah, pajak, serta pengelolaan sumber daya alam. Yang menarik, sistem subak bukan sekedar irigasi biasa, melainkan jaringan religius yang melibatkan pura air sebagai pusat ritual. Air dianggap suci, berasal dari gunung yang diyakini sebagai tempat para dewa. Inilah sebabnya hingga kini, Gunung Agung dipandang sebagai pusat kosmis masyarakat Bali. Ketika pengaruh kerajaan Majapahit semakin kuat pada abad ke-14, Bali mengalami transformasi besar. Ekspedisi yang dipimpin oleh Gajah Mada atas perintah Hayam Wuruk berhasil menaklukkan Bali. Setelah itu, banyak bangsawan dan seniman Jawa menetap di Bali. Perpaduan budaya Jawa Hindu dengan tradisi lokal melahirkan sistem adat yang semakin kompleks. Struktur kasta semakin ditegaskan, dan berbagai karya sastra seperti Kakawin dan Lontar berkembang pesat. Arsitektur pura dengan candi bentar dan padu raksa menjadi ciri khas yang kuat. Bali kemudian menjadi pusat pelestarian kebudayaan Hindu Jawa ketika Islam berkembang di Pulau Jawa dan kerajaan Majapahit runtuh. Runtuhnya Majapahit pada akhir abad ke-15 membawa gelombang besar migrasi kaum bangsawan dan pendeta ke Bali. Mereka membawa kitab suci, tradisi sastra, serta sistem pemerintahan yang lebih mapan. Dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan baru di Bali, seperti Gelgel dan Klungkung, yang menjadi penerus tradisi Majapahit. Bali menjadi benteng terakhir kebudayaan Hindu klasik Nusantara. Pada masa ini, seni berkembang sangat pesat.
tari sakral, seni ukir, arsitektur pura, dan musik gamelan mencapai puncak keindahannya. Ritual-ritual besar semakin sering dilaksanakan sebagai simbol kejayaan dan kemakmuran kerajaan. Memasuki abad ke-19, kekuatan Eropa mulai melirik Bali. Belanda yang telah menguasai sebagian besar Nusantara mulai melakukan intervensi politik dan militer. Kerajaan-kerajaan Bali terpecah dan sering terlibat konflik internal. Situasi ini dimanfaatkan Belanda untuk memperluas kekuasaan. Peristiwa paling menggetarkan adalah Puputan Badung tahun 1906. Raja Badung bersama keluarga dan rakyatnya memilih berjalan keluar istana dengan pakaian putih seremonial, lalu menghadapi pasukan Belanda tanpa rasa takut. Mereka memilih mati sebagai simbol kehormatan daripada hidup dalam penjajahan. 2 tahun kemudian, Puputan Kelungkung kembali terjadi. Tragedi ini mengakhiri kedaulatan penuh kerajaan-kerajaan Bali. Ironisnya, setelah menguasai Bali, pemerintah kolonial Belanda justru menjaga budaya dan adat istiadat Bali. Mereka menjadikan Bali sebagai pulau eksotis untuk menarik perhatian dunia barat. Seniman dan antropolog asing mulai berdatangan. Bali dipromosikan sebagai surga tropis dengan tradisi kuno yang masih hidup. Gambaran romantis ini bertahan hingga abad ke-20 dan membentuk citra Bali di mata dunia. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Bali ikut bergolak. Tokoh-tokoh Bali berjuang mempertahankan wilayahnya dari upaya Belanda kembali berkuasa. Salah satu pahlawan terkenal adalah I Gusti Ngurah Rai, yang gugur dalam pertempuran Margarana tahun 1946. Namanya kini diabadikan menjadi nama bandara internasional di Bali, sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Memasuki era modern, Bali berkembang menjadi pusat pariwisata internasional. Pantai Kuta, Sanur, dan Nusa Dua menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara. Namun, di balik perkembangan ekonomi tersebut, masyarakat Bali tetap mempertahankan adatnya. Setiap rumah memiliki pura keluarga. Setiap desa memiliki pura desa. Upacara keagamaan hampir tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Hari Raya Nyepi menjadi simbol kuat identitas Bali. Seluruh aktivitas dihentikan, bandara ditutup, dan masyarakat melakukan introspeksi diri dalam keheningan total. Dalam kehidupan sehari-hari, filosofi Trihitakarana terus dijaga. Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui sembahyang dan upacara. Hubungan manusia dengan sesama dijaga lewat sistem banjar dan gotong royong. Hubungan manusia dengan alam diwujudkan dalam penghormatan terhadap gunung, laut, dan sawah. Sistem sosial ini membuat Bali tetap kokoh meski diterpa arus globalisasi. Dalam struktur sosial tradisional Bali, sistem kasta dikenal dengan istilah catur wangsa. 4 golongan utama tersebut adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem ini merupakan warisan pengaruh Hindu Jawa dari masa kerajaan Majapahit. Kaum Brahmana berperan sebagai pendeta dan pemimpin spiritual. Ksatria sebagai bangsawan dan penguasa. Waisya sebagai pedagang atau kaum administratif. Sedangkan Sudra merupakan mayoritas masyarakat biasa seperti petani dan pekerja. Namun berbeda dengan sistem kasta di India yang sangat kaku, di Bali sistem ini lebih banyak berfungsi dalam konteks adat dan upacara, bukan sebagai pembatas sosial mutlak. Dalam kehidupan modern, pendidikan dan ekonomi lebih menentukan status seseorang dibanding garis keturunan. Salah satu pusat spiritual terbesar di Bali adalah Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung. Pura ini disebut sebagai Pura Agung atau Mother Temple karena menjadi pusat seluruh pura di Bali. Kompleksnya terdiri dari puluhan pura kecil yang masing-masing memiliki fungsi dan makna tersendiri. Gunung Agung dipercaya sebagai gunung suci tempat para dewa bersemayam.
Letusan Gunung Agung pada tahun 1963 menjadi peristiwa besar yang dianggap sebagian masyarakat sebagai pertanda spiritual sekaligus ujian keimanan. Meski bencana melanda, upacara keagamaan tetap berlangsung, mencerminkan keyakinan mendalam masyarakat terhadap kehendak ilahi. Selain Besakih, terdapat pura-pura penting lainnya seperti Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Pura ini memiliki legenda tentang seorang pendeta suci dari Jawa bernama Dang Hyang Nirarta yang diyakini menyebarkan ajaran Hindu di Bali pada abad ke-16. Konon, ia menciptakan Tanah Lot sebagai tempat suci dan meninggalkan ular penjaga pura sebagai simbol perlindungan spiritual. Hingga kini, Tanah Lot bukan hanya objek wisata, tetapi tempat pemujaan yang sakral. Bali juga kaya akan kisah mitologi dan legenda. Salah satunya adalah legenda Calon Arang, seorang janda sakti yang konon menguasai ilmu hitam dan menebar wabah penyakit di kerajaan. Kisah ini menjadi dasar pertunjukan tari Barong dan Rangda yang melambangkan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Barong mewakili Dharma atau kebaikan, sedangkan Rangda melambangkan Adharma atau kekuatan gelap. Pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, melainkan ritual sakral yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Dalam kehidupan masyarakat Bali, setiap fase kehidupan diiringi upacara. Sejak dalam kandungan, bayi telah didoakan. Saat lahir, diadakan upacara penyambutan roh ke dunia. Ketika anak menginjak remaja, ada upacara potong gigi, metatah, sebagai simbol pengendalian diri dari sifat buruk manusia. Saat meninggal dunia, dilaksanakan upacara ngaben, yaitu prosesi pembakaran jenazah untuk membebaskan roh menuju alam selanjutnya. Upacara ngaben adalah simbol kuat kepercayaan bahwa kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju reinkarnasi. Hari Raya Nyepi menjadi simbol paling unik dari identitas Bali. Pada hari itu, seluruh pulau berhenti total. Tidak ada aktivitas, tidak ada lampu menyala, bahkan bandara internasional pun ditutup. Malam sebelum Nyepi, masyarakat mengarak ogoh-ogoh, patung raksasa yang melambangkan sifat buruk manusia. Setelah diarak, ogoh-ogoh dibakar sebagai simbol pembersihan diri. Keesokan harinya, dalam keheningan total, masyarakat melakukan tapa brata, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak menyalakan api, dan tidak bersenang-senang. Tradisi ini menunjukkan kedalaman spiritual yang jarang ditemukan di tempat lain. Di tengah perkembangan zaman, Bali juga pernah mengalami masa kelam, seperti tragedi bom Bali tahun 2002 dan 2005 yang mengguncang dunia internasional. Peristiwa tersebut menjadi ujian berat bagi masyarakat Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Namun, dengan semangat gotong royong dan kekuatan adat, Bali bangkit kembali. Solidaritas masyarakat dan doa bersama di pura-pura menjadi simbol bahwa budaya dan spiritualitas tetap menjadi fondasi utama kehidupan. Kini, Bali dikenal dunia sebagai pusat seni dan budaya. Desa-desa seperti Ubud menjadi pusat seni lukis dan tari. Gamelan Bali memiliki ritme cepat dan dinamis yang berbeda dari gamelan Jawa. Tari legong, kecak, dan barong dipentaskan tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga dalam upacara keagamaan. Arsitektur rumah Bali tetap mempertahankan konsep pekarangan dengan pembagian ruang berdasarkan arah mata angin yang memiliki makna spiritual.